Ya, Bu Aziza mungkin lanjut. Ya, ya, baik Bu, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ridwan selaku Kepala Sekolah dan Bu Aziza selaku Guru KS. Kita langsung mulai aja ya Bu. Mohon maaf ya hari ini telat karena tadi ada masalah teknisi. Insya Allah mudah-mudahan besok nggak ada kendala. Sebelum masuk ke materi, kita lihat video dulu ya. Mudah-mudahan ada suaranya. Nanti kalau nggak ada suaranya langsung kasih tahu ya. Iya. Besar mungkin Bu mulai. Kalau menurutkan ada dua gimmick yang ada berdekatan. Mohon maaf Pak. Gimana Pak? Sudah. Tadi ada suara apa? Storing. Oh iya ya. Iya. Hai sahabat remaja dimanapun kalian berada. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari Puskesmas Tebet akan memperkenalkan sebuah aplikasi untuk para remaja milenial saat ini dengan tujuan menciptakan generasi muda yang sehat, kuat, dan mandiri menuju masa depan yang gemilang. Aplikasi ini bernama Heroes, yaitu Health Education and Teenager Online Screening. Apa sih Heroes itu? Yuk langsung saja kita cek. Para remaja bisa mengakses aplikasi Heroes ini dengan membuka web browser dan memasukkan link www.puskesmastebet.co.id/heroes. Ya, lalu di enter dan klik, muncullah tampilan aplikasi Heroes dalam bentuk versi dua bahasa. Yang pertama bahasa Indonesia, kedua dalam bentuk bahasa Inggris. Teman-teman remaja bisa memilih. Kita coba dalam bentuk bahasa Indonesia. Dan selamat datang di aplikasi Heroes. Berikut adalah tampilan aplikasi Heroes. Kita bisa lihat berbagai macam fitur dan menu yang bisa. Yang pertama adalah fitur Ayo Screening. Dalam fitur Ayo Screening, teman-teman remaja dapat mengakses screening secara online, secara cepat, dan rahasia dengan menjawab berbagai pertanyaan screening yang telah kami siapkan. Dan hasil screening bisa langsung muncul setelah melakukan screening. Yang kedua adalah fitur Ayo Konsultasi. Para remaja bisa melakukan konsultasi online kepada petugas kami dimanapun dan kapanpun, serta para remaja bisa menjadwalkan kunjungan sesuai dengan keinginan kepada Poli PKPR di Puskesmas Kecamatan Tebet. Fitur yang ketiga adalah Ayo Curhat. Videonya hilang suaranya. Sih Bu, suaranya hilang Bu. Suara videonya hilang Bu, permisi. Mungkin karena ditutup itunya ya, mikrofonnya atau gimana? Mikrofonnya mungkin ditutup, jadi suaranya hilang. Nah, bagaimana? Menarik bukan aplikasi Heroes? Yuk kita cek lebih lanjut satu persatu fitur tersebut. Baik, terima kasih Kak Arif untuk penjelasannya. Karena guys, keren banget kan Heroes itu.
Nah, sekarang aku mau kasih tahu kalian bagaimana sih caranya melakukan streaming online. Kita masuk ke fitur Ayo Streaming. Ya, tampilan halaman streaming di mana kita nggak perlu khawatir untuk mengerjakan streaming ini karena pasti kita jamin rahasianya. Oke? Dan di sini juga ada pilihan apakah kamu sudah pernah melakukan streaming atau belum. Nah, kalian sudah pernah mengisi streaming, kalian hanya perlu mengisi data diri, tanggal lahir, dan langsung kita cek data dan kalian bisa langsung melanjutkan ke streaming. Namun jika belum, kalian tentunya harus mengisi data diri secara lengkap dari nama, lagi, alamat, dan jangan lupa kalian juga harus kasih tahu kita dengan menulis di mana kalian sekolah saat ini. Nah, sini juga kalian jangan sampai lupa kalau misalnya berat badan dan tinggi badan kalian harus ditulis. Nah, dengan itu kita bisa lihat IMT kamu dan kita bisa melihat status kesehatan kamu. Dan yang terakhir, setelah selesai kalian isi data diri kalian, nah kita masuk ke screening online-nya. Kita bisa lihat, screening online ini disesuaikan dengan usia kalian, jadi kalian nggak perlu khawatir. Kita bisa lihat ada 8 kategori screening yang harus kalian isi ya guys. Yang pertama adalah rumah. Kenapa sih rumah harus dilihat? Ternyata bukan rumahnya, tapi apakah kalian ingin bersekolah di rumah? Tetap masalah remaja, tidak hanya dilihat dari lingkungan luar dan lingkungan ada. Lalu kita juga bisa melihat dari pendidikan apakah proses usaha belajar dan lain-lain. Tiga, bagaimana pola makan kalian? Kalian diet dan lain-lain. Dan selanjutnya kita bisa lihat kalian, kalian dan lain-lain. Juga harus lihat narkoba dan lain-lain. Nah, ini juga melihat apakah ada gangguan kesehatan reproduksi Indonesia. Adalah keselamatan dan kesehatan jiwa. Apakah terjadi gangguan cemas, depresi, dan gangguan. Setelah kalian selesai mengisi screeningnya, maka akan lihat hasilnya seperti apa. Seperti ini sepertinya hasil screening Anda. Nah, kalian nggak usah khawatir karena di sini kita punya solusi buat kalian. Gimana sih caranya? Nanti Kakak Jabang akan bantu jelaskan. Silahkan Kakak Jabang. Baik, terima kasih Kakak Santi. Bagaimana penjelasannya? Menarik bukan? Selanjutnya kita akan masuk ke dalam fitur Ayo Konsultasi. Pada fitur ini, kalian bisa mengkonsultasikan seluruh permasalahan remaja kalian dengan cara mengatur jadwal kunjungan ke pelayanan PKPR, Puskesmas, Kecamatan. Yang pertama adalah kalian harus mengisi identitas diri kalian. Bagaimana caranya? Dengan cara menulis nama lengkap kalian, tanggal lahir kalian, dan yang paling penting adalah nomor telepon kalian. Lalu kalian bisa atur tanggal kunjungan kalian dengan cara memilih tanggal, lalu memilih jam yang kalian akan berkunjung ke Puskesmas Kecamatan Tebet. Lalu di situ kalian bisa klik simpan dan unduh jadwal kalian, lalu terlihat tanda bukti jadwal kunjungan kalian yang akan dibawa ketika kalian berkunjung ke Puskesmas Kecamatan Tebet. Nah, ini adalah kalau jika kalian tidak bisa datang ke Puskesmas Kecamatan Tebet, kami menyediakan fitur konsultasi secara online seperti yang terlihat pada layar kiri bawah kalian. Kalian bisa klik fitur itu, lalu kalian akan untuk menulis nama, email, dan nomor telepon kalian. Lalu kalian akan dapat respon dari petugas kami yang akan mengatasi permasalahan remaja kalian. Bagaimana, menarik kan? Mari kita coba. Kita akan tulis hai, langsung petugas kami akan merespon secara cepat keluhan-keluhan kalian. Kalian juga bisa curhat dengan teman sebaya kalian, lalu akan dijelaskan oleh Kakak Nela yang akan segera menjelaskannya. Terima kasih Kakak Jabang. Selanjutnya kita masuk ke fitur Ayo Curhat. Kita lihat yuk di Ayo Curhat, teman-teman bisa apa? Di Ayo Curhat ada teman-teman sebaya.
sebagai pilihan untuk teman-teman curhat nih masalah yang teman-teman hadapi. Tinggal pilih, ada Bagas, ada Aisyah, ada Najla, ada Rizky. Klik aja di kolom online-nya ya. Nanti teman-teman bisa langsung curhat, akan tampil nomor WhatsApp-nya. Teman-teman tinggal cerita tuh masalah-masalah yang teman-teman hadapi saat itu ya. Nanti teman-teman sebaya akan membantu mengatasi masalah yang teman-teman rasakan ya. Klik aja tuh nomor WhatsApp-nya ya. Di selanjutnya nih kita masuk ke fitur Yuk Adukan. Di Yuk Adukan, teman-teman bisa menceritakan masalah yang teman-teman hadapi seperti masalah kekerasan fisik, seksual, psikis, atau bullying. Klik aja nama teman, tanggal lahir, jangan lupa nih nomor telepon, alamat, dan tentunya masalah yang teman-teman rasakan. Selanjutnya, klik adukan. Jadi teman-teman, data teman-teman bisa langsung kami terima dan kami akan lanjuti sesuai dengan kewenangan kami. Gimana teman-teman? Seru kan? Yuk masuk ke fitur Heroes. Banyak banget yang bisa teman-teman pilih. Kita lihat ya, ada apa lagi di fitur selanjutnya. Ya, fitur terakhir dalam aplikasi Heroes ini adalah fitur menu data. Dalam fitur menu data ini, petugas kami dapat mengakses segala bentuk data yang ada. Tentunya hanya petugas kami yang dapat mengakses ke dalam fitur tersebut. Maka diperlukan user dan ID untuk dapat login ke dalam fitur data tersebut. Petugas kami dapat mengetahui jumlah total screening remaja, jumlah kunjungan konsultasi pada remaja, dan total pengaduan pada remaja, serta data-data penyakit lain seperti masalah remaja, seksual nikah, obesitas, rokok, bahkan gangguan kejiwaan. Tentunya data ini kita lihat dalam tampilan berikut. Fitur data ini juga dapat mengakses dan dapat mengetahui jumlah kunjungan para remaja, kapan datang, dan waktunya ditemui. Tak hanya di situ, dalam fitur ini tentunya petugas kami dapat melihat segala bentuk hasil screening para remaja secara detail, jawaban dari hasil screening mereka, dan tak kalah menarik tentunya hasil screening mereka bisa kita print dan bisa kita tampilkan dalam tampilan Heroes ini. Ini adalah hasil tampilan dari screening para remaja tersebut dengan hasil jawaban mereka. Nah, inilah inovasi aplikasi yang kami kembangkan di Puskesmas Kecamatan Tebet untuk para remaja menyongsong masa depan dengan gemilang. Tentunya semoga inovasi bermanfaat bagi para remaja untuk menciptakan generasi yang muda yang sehat, kuat, dan mandiri. Aplikasi ini tentunya bermanfaat. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Tadi coba nggak sih? Itu mas. Baru materi. Ya, halo. Teman-teman tadi kedengeran kan suaranya ya? Ya, berikut adalah aplikasi Heroes. Ya, tadi yang saya tampilkan adalah aplikasi Heroes. Itu aplikasi tentang screening remaja. Nah, konselor sebaya inilah nanti yang ikut berperan juga ya. Nanti teman-teman bisa men-screening melalui screening tersebut ya. Sebelum nanti saya jelaskan lebih dalam lagi, kita masuk ke materi dulu yuk ya. Nanti biar include semuanya. Ya, teman-teman udah terlihat materinya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Udah ya? Ya, oke. Apaan sih konselor sebaya? Nih ya, pengertiannya adalah seorang remaja seperti teman-teman yang sekarang nih ya. Teman-teman sekarang ini adalah teman-teman terpilih
yang mewakili teman-teman lainnya, mewakili SMA Muhammadiyah sebagai kader kesehatan remaja, atau kalau yang suka pernah denger tuh KKR ya. Nah, teman-teman yang mengikuti pelatihan ini adalah teman-teman yang mewakili KKR tersebut, yang dapat memberikan informasi tentang kesehatan dan teman sebayamu atau teman dekat, teman yang nggak deket pun ya tugasnya teman-teman konselor sebaya ya nanti yang memberikan informasi kesehatan, menyadari adanya kebutuhan untuk mencari pertolongan dalam menyelesaikan masalahnya ya. Jadi teman-teman nggak semua orang bisa menyampaikan masalahnya dengan baik ya. Ada yang orangnya introvert, mungkin kalau yang enak tuh yang ekstrovert ya, yang dia mungkin bisa cerita kapanpun, dan mungkin ada juga yang dia bisa dengan mudahnya bercerita dengan siapapun walaupun dia nggak deket banget. Tapi agak kesulitan untuk teman-teman yang introvert. Dia akan memilih teman atau bahkan dia hanya memendamnya sendiri. Nah, teman-teman konselor sebaya nih ya membantu agar masalah yang dihadapi oleh si kliennya itu bisa kita bantu mengatasinya. Nah, usia remaja ini menjadi 3. Remaja awal yaitu 10 sampai 13 tahun, remaja tengah 14 sampai 16 tahun, remaja akhir usia 17 sampai 19 tahun. Nah, teman-teman di kategori mana nih? Yang tengah ya, paling rata-rata ya. Apa sih peran dan tugas konselor sebaya? Ya, salah satunya sebagai tempat curhat ya. Sebenarnya nggak semua orang butuh solusi. Sebenarnya pun dia hanya butuh teman curhat. Jadi teman-teman konselor sebaya itu nggak hanya melulu untuk memberikan solusi ya, karena intinya itu bisa membantu si klien dalam menghadapi masalah. Udah teratasi yang nomor 2 ya. Memberikan informasi yang berkaitan dengan masalah teman sebayamu tanpa memihak, dan memberikan informasi tentang pada berbagai sumber daya atau fasilitas kesehatan. Jadi teman-teman nanti selain menjadi tempat curhat, juga dapat memberikan informasi tentang masalah si teman klien sebayanya ini apa nih, emang hanya butuh tempat curhat aja, atau ternyata nih setelah didengarkan butuh fasilitas kesehatan ya. Salah satunya bisa nanti merujuk kepada kami puskesmas kecamatan. Membantu teman sebayamu dalam mengambil keputusan. Jadi konselor sebaya itu membantu, bukan tetap keputusan mau dijalankan seperti apa tetap ada di kliennya. Memberikan dukungan emosi, mengurangi kekhawatiran dan penderitaan teman sebayamu ya. Ya, jika kita bisa bermanfaat untuk teman sebaya, mengurangi kekhawatiran, penderitaan teman sebaya, kan kayak suatu perilaku yang sangat baik ya teman-teman ya. Kita memberikan manfaat yang luar biasa untuk teman-teman sebaya. Jadi nggak hanya teman dekat aja nih, saya nggak kenal nih sama dia, nggak mau nggak gitu ya sayang ya. Nanti teman-teman yang nggak dekat pun diharapkan kita dapat membantu. Ya. Di pengetahuan materi untuk konselor sebaya yaitu PHBS. Ada yang pernah dengar PHBS? Gimana teman-teman? Ada yang pernah dengar PHBS? Ya, ada yang pernah dengar PHBS? Saya tidak, Bu. Belum pernah ya. PHBS itu adalah perilaku hidup bersih dan sehat ya. Komunikasi ya, karena komunikasi yang baik itu salah satu skill yang harus dimiliki oleh konselor sebaya. Kalau misalnya komunikasinya nggak bagus, jadi ntar tektokannya atau kok dia jutek ya, jadi nanti klien sebayanya juga nggak mau gitu kan, nanti nggak mau curhat lagi. Itu
Itu sangat mengurangi kepercayaan juga untuk klien sebaya. Teknik konseling nanti akan dibantu oleh psikolog kami nanti gimana cara menjadi konselor yang baik. Tumbuh kembang remaja atau KESPRO, kesehatan reproduksi, adiksi internet, gizi, anemia, dan nafsa. Tentunya mungkin waktu yang diberikan saat ini kan belum cukup ya. Mungkin nanti kita untuk materi berikutnya kita akan pertemuan kembali. Ya, ini komponen dalam konseling kesehatan remaja atau konselor sebaya. Tentunya ada klien sebaya dan konselor sebaya itu sendiri, dan suasana atau atmosfer konseling kesehatan remaja. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman nih konselor sebaya lagi nggak mood untuk melakukan konseling kepada teman sebayanya, boleh nolak ya, nggak apa-apa, tapi dengan cara yang halus. Karena takutnya nanti terbawa emosi. Sekarang kita ngerasa kita baik-baik aja, tapi terlihatnya kok ini konselor niat nggak sih jadi tempat curhat, kok jutek banget. Padahal kita perasaan biasa aja, tapi orang lain bisa melihatnya berbeda. Jadi suasana hati mempengaruhi sekali ya. Bisa misalnya hari ini, aku mau curhat dong gitu kan. Ternyata kamu lagi nggak mood nih, misalnya mungkin lagi berantem sama teman deket atau dapat nilai yang kurang baik, itu boleh besok boleh nggak langsung dikasih tahu aja, nggak apa-apa, karena mempengaruhi sekali dengan hasil nanti suasana melakukan konselor sebaya, teknik konselingnya. Terus sama lingkungan ya teman-teman, kalau bisa kalau curhat tuh jangan di tempat keramaian karena nanti mengurangi rasa kepercayaan si klien sebaya. Kalau bisa di tempat yang aman lah, nggak terlalu ramai. Ini alur rujukan pelayanan konseling remaja. Mulai dari konselor sebaya, kalau misalnya masih bisa diatasi oleh konselor sebaya ya nggak apa-apa. Kalau ternyata si klien sebayanya hanya butuh tempat curhat, bisa sampai di konselor sebaya aja. Atau ternyata kayaknya agak berat nih hubungan sekolah, misalnya nilainya nggak bagus atau ada masalah dengan mohon maaf guru, bisa langsung rujuk ke guru BK. Di di SMA Muhammadiyah pasti ada guru BK-nya ya. Nah, ternyata setelah digali, selain masalah di sekolah, juga ternyata dia ada masalah kesehatan. Itu bisa rujuk ke kami, ya, ke Puskesmas PKPR. Jika kami masih bisa menindaklanjuti, akan kami tindaklanjuti. Atau kalau ternyata masalahnya berat banget nih ya, dan nanti kita akan rujuk ke rumah sakit. Ini dokumen untuk teman-teman ya, dalam melakukan konseling terhadap klien sebaya. Oke. Ya. Apalagi sih nih yang perlu teman-teman tentunya komunikasi ya, yang tadi kita dibicarakan di awal. Komunikasi interpersonal itu proses penyebaran dan berbagi informasi, opini, dan perasaan sekurangnya antara dua orang yang dilakukan secara langsung atau tatap muka. Ya mungkin saat ini kita lagi nggak bisa tatap muka ya, bisa dilakukan secara chatting. Ya, itu juga bagian dari konseling. Jadi nggak harus ketemu. Oke, ini 5 aspek komunikasi interpersonal. Apa aja nih? Komunikasi satu arah dan dua arah, komunikasi verbal dan nonverbal. Mungkin saat ini kita nggak bisa bersentuhan dulu ya. Kita harus berjaga jarak, mengingat kita masih pandemi. Pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka. Nah, contohnya seperti ini. Kalau pertanyaan tertutup ya, apa kamu sedih? Pasti si klien yang sedih. Tapi kita jadi nggak bisa ngegali kan, dia tuh sedihnya kenapa? Padahal itu adalah tujuan kita untuk menggali si klien sebaya ini punya masalah apa. Ya, itu baiknya dihindari. Jadi ini kayak nggak niat banget gitu loh. Ya.
diganti dengan pertanyaan terbuka. Menurut kamu apa sih yang membuat kamu sedih? Nah, ini pasti minat dia cerita. Jadi kita tahu nih masalah dia apa. Dan tentunya kita harus punya skill keterampilan mendengar efektif ya. Teman-teman diharapkan pada saat klien lagi cerita didengarkan ya. Kadang kita pun kalau lagi bercerita kalau nggak didengerin kan nggak enak ya. Kayak ngerasa cuma setengah-setengah gitu. Jadi kalau bisa fokus lihat lihat si klien yang sedang bercerita agar kita pun tahu masalahnya. Ntar taunya dia cerita tapi kita lagi berangan-angan kemana gitu, pas selesai apa ya gitu kan, jadi nggak tahu ya. Jadi nanti kayak jadi bikin si klien sebayanya besok nggak mau cerita lagi seperti itu. Ini terapan komunikasi interpersonal, diterapkannya di mana aja, di lingkungan teman dekat, yaitu teman, keluarga, tetangga. Jadi nggak harus di teman sekolah ya. Jadi kalau misalnya sebenarnya teman-teman yang mengikuti pelatihan konselor sebaya ini bisa juga dipraktekkan di rumah ya. Kalau ada yang punya adik, kakak, murung ya, ditanya. Jangan mungkin dia lagi capek, iya memang. Tapi kalau terlihat dia berhari-hari, dia murung, itu baiknya kita peduli ya. Karena bahaya sekali, karena remaja itu masih dapat dipengaruhi oleh hal-hal yang negatif, positif, tergantung lingkungannya. Yang bahayanya kalau dipengaruhi oleh hal-hal yang negatif, itu yang sangat berbahaya. Dan ternyata kita terlambat untuk mengetahuinya. Jangan sampai seperti itu. Terus tekniknya diceramah, pendidik sebaya. Nah, ini sebagai teman-teman di sini adalah pendidik sebaya, konseling, training, dan TOT. Nah, ini ya teman-teman ya, PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Suatu gaya hidup yang memperhatikan kebersihan dan kesehatan keseharian. Apa sih contohnya? Salah satunya apa, teman-teman tahu nggak? Salah satu dari perilaku hidup bersih, bisa ada yang contohin satu? Mandi mungkin, Bu. Mandi, apa lagi? Cuci tangan sebelum makan. Ya. Apa lagi? Olahraga secara teratur. Iya, pintar ya. Itu salah satunya. Apalagi kita lagi pandemi ya. Pandemi gini cuci tangan udah jadi hal yang wajib banget yang kita lakuin sehari-hari. Terus olahraga, makan buah dan sayur, buang air besar di toilet ya, di jamban ya. Terus ukur tinggi badan dan berat badan tuh termasuk perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi kita tahu kita ini lagi kelebihan berat badan atau kekurangan berat badan tuh jadi tahu. Contoh penyakit yang berhubungan dengan hygiene atau kebersihan. Salah satunya yaitu yang dari udara. Udara, contoh penyakitnya itu flu atau cacar. Siapa yang udah pernah cacar? Kalau yang udah pernah cacar, walaupun dia sudah pernah kena cacar, tidak menutup kemungkinan untuk kena lagi ya. Kadang kan orang berpikirnya, saya udah kena cacar, pasti nggak kena. Karena tergantung kebersihan dari teman-teman. Tentunya vitamin juga ya. Sentuhan, penyakit kulit, dan penyakit mata. Ini hanya bagian dari beberapa penyakit aja ya. Penyakit mata nih, suka ada yang salah kaprah ya. Penularan penyakit mata, ada yang tahu nggak teman-teman melalui apa? Ya, saya temennya ada yang lagi sakit mata nih. Biasanya penularannya melalui apa? Ada yang tahu nggak? Saya enggak, Bu. Jelaskan, Bu. Nggak tahu. Kan nggak ada yang tahu, nggak tahu. Kan suka tuh saya pernah denger, kalau lagi sakit mata jangan lihat-lihat gue, nanti aku ketularan. Ada nggak yang kayak gitu?
Ada. Iya ya, itu tidak benar ya. Jadi sebenarnya kalau sakit mata itu melalui sentuhan. Misalnya eh, temennya lagi sakit mata itu habis nyentuh matanya sakit. Terus nggak cuci tangan, nyentuh kamunya nggak cuci tangan, pegang mata. Nah itu ya, makanya masuk kategori sentuhan. Jadi itu tidak benar. Jadi kalau bertatapan dengan orang yang sakit mata itu tidak menular. Poros fekal itu yang kita makan ya. Salah satunya itu diare. Ini ya. Apa yang kita makan itu sangat mempengaruhi. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak cuci tangan, jajannya sembarangan ya, itu adalah bisa kena diare. Apalagi yang perut-perutnya sensitif tuh. Cepet banget ya. Jajan salah dikit langsung diare. Pasti kan nggak enak ya, capek buat balik ke WC. Mungkin ada yang cara diet yang seperti ini juga nggak boleh ya, karena yang ada bukannya kurusnya sehat, malah kurus karena sakit. Lanjut terus, tipoid. Tipoid itu sama dengan tipes ya. Tipes juga nih. Ini tipes itu bisa berulang banget, apalagi kalau yang jajannya masih sembarangan. Karena ini lebih pengaruhnya ke kebersihan. Jadi kalau misalnya kita jajan di tempat sembarangan, itu udah berisiko banget kita kena tipes. Dan hepatitis A. Hepatitis A juga ini melalui pola makan yang salah. Nah ini sekarang kita lagi pandemi ya teman-teman. Yuk, di rumah aja ya kemarin-kemarin ya. Sampai sekarang kan masih online ya. Kita belajarnya baru di Tebet baru ada 3 sekolah yang melakukan pembelajaran tatap muka. Bu Aziza, apakah sudah ada rencana untuk pembukaan pembelajaran tatap muka, Bu Aziza? Oh, belum. Gimana? Oh, nggak jalan. Nggak keluar. Gimana? Oh, gitu. Berarti dari tadi nggak keluar ya? Oh, nggak gerak. Oke, tunggu ya. Ini? Udah, Bu? Belum ya? Belum ya, tunggu. Ya, udah keluar belum? Udah, Bu. Ya, udah ya. Ini keluar ya? Udah keluar ya? Ya. Ya, oke ya. Kita kan lagi pandemi ya, teman-teman waspada ya. Kita mau Lebaran,
Lihat ya di berita banyak yang belanja-belanja, dimohon bersabar ya teman-teman, jangan sampai kejadian yang di India terjadi di Indonesia. Itu jangan sampai ya teman-teman. Teman-teman sebagai sebagai konselor sebaya bisa turut berperan ya, membantu nih mengingatkan mungkin ada keluarga yang sedang berbelanja atau tidak patuh dengan protokol kesehatan ya, bisa, karena teman-teman tuh sangat membantu ya, bisa mengingatkan seperti itu. Kan kalau misalnya apalagi sudah ditemukan varian baru ya atas kunjungan yang sudah beredar itu ya dari India, sudah ada varian baru. Jangan sampai varian baru itu menyebar. Saya nggak kebayang deh kalau kejadian itu ada di sini, karena itu benar-benar susah dikendalikan nanti kalau sudah tersebar. Nah, teman-teman sebagai konselor sebaya bisa menjadi role model ya. Walaupun saya alami sendiri di lingkungan saya pun seperti itu. Sudah banyak yang tidak pakai masker, sudah mulai abai ya. Udah banyak banget negara tetangga yang merasa kemarin sudah selesai dari pandemi dan akhirnya sekarang mengalami kelonjakan lagi ya. Hari ini pun kami puskesmas sudah mulai meningkat lagi nih swab. Teman-teman tahu ya swab PCR ya untuk men-screening apakah dia COVID atau tidak. Sekarang mulai mengalami peningkatan. Walaupun peningkatannya 5-6 orang itu sudah sangat membuat kita khawatir. Jangan-jangan takut nih habis lebaran terjadi klaster yang baru. Diharapkan teman-teman bisa melindungi keluarganya, minimal ya keluarga kita dulu deh kita lindungi ya. Itu sudah sangat membantu. Karena kalau udah ada lonjakan kembali ya entahlah, nanti kita nggak tahu ya. Jangan mengikuti yang tidak baik. Biar aja kalau misalnya ada orang yang tidak pakai masker atau bahkan tidak percaya dengan COVID, tapi tidak dengan kita. Kita sebagai contoh untuk perilaku hidup bersih dan sehat. Karena kalau udah kena COVID, terutama untuk lansia, apalagi dengan orang tua yang mempunyai penyakit penyerta seperti hipertensi, gula darah, jantung, itu sangat pengaruh banget akan si COVID itu bikin memperberat. Jadi jangan sampai seperti itu ya teman-teman. Kita punya orang tua, punya kakek sama nenek, kalau kita sayang sama mereka, kita tunjukin dengan cara tetap meningkatkan protokol kesehatan ya. Ini salah satu ya contoh-contohnya ya, jaga kebersihan, terus konsumsi makanan bergizi, minum vitamin jangan lupa ya. Kalau misalnya ada batuk pilek langsung berobat ke klinik atau puskesmas terdekat, jangan dientar-entarin ya. Nih 5 hal penting untuk cegah COVID. Ini loh, ini contohnya hal penting banget memang ya. Sering cuci tangan pakai sabun ya, itu udah wajib banget. Tetap tinggal di rumah, kalau nggak urgent banget ya di rumah aja ya. Terus ketiga, jaga jarak dan hindari kerumunan. Ayo teman-teman, ngaku nih masih ada yang suka kumpul-kumpul nggak nih? Ayo, ada nggak di sini yang masih kumpul-kumpul sama temennya janjian nih? Kadang-kadang ya. Saya tidak menganjurkan, kalaupun jika harus mengikuti kegiatan, apalagi keluarga ya, saya yakin pasti keluarga masih suka ada arisan, pertemuan ya. Berikan contoh, minimal banget kita pakai masker ya, karena kita nggak tahu nih, atau bahkan kita pun yang membawa virus untuk keluarga kita. Jadi jangan sampai seperti itu. Kita tetap pakai masker ya. Kalau kita misalnya mau berkunjung ke rumah orang tua, kalau kita sayang sama orang tua kita,
soalnya kalau yang kayak remaja terus masih muda itu kan insya Allah daya tahan tubuhnya masih oke ya. Tambah kalau misalnya makan buah sama sayurnya oke, itu insya Allah ya. Hmm, daya tahannya bagus. Tapi kalau orang tua itu kan sangat beresiko, apalagi lansia, nenek, kakek, itu beresiko sekali ya. Dari luar itu buru-buru cuci tangan, dan kalau memang kayak ada yang naik kereta, kereta kan juga penuh ya. Kalau habis dari tempat-tempat keramaian langsung ganti baju ya teman-teman, karena ditakutkan ya virus-virusnya nempel di baju kita. Dan kalau bisa setelah itu kan langsung mandi. Terus hindari nih jabat tangan. Ya, kalaupun harus jabat tangan banget, langsung buru-buru cuci tangan ya. Kan bisa tuh sekarang udah diganti ya jabat tangannya pakai apa tuh, cuma di kepalan doang ya, atau sikut gitu. Hey bro, apa kabar bro, kayak gitu ya. Bisa dihindari banget jabat tangan. Kecuali kan kita nanti mau lebaran ya, mungkin ada sungkeman sama nenek kakek. Ada yang mau mudik nggak nih? Teman-teman ya, ada yang mau mudik ya? Ya, saya lihat iya enggak ya. Bagi yang mau mudik, hati-hati di jalan, kita ketemu banyak orang ya. Virusnya nih masih ada di sini karena kita belum selesai, belum dikatakan bebas ya, karena masih banyak banget orang-orang yang terkonfirmasi positif COVID ya. Itu dihindari, kalau nggak penting banget, nggak usah mudik, di rumah aja ya. Kalau kita sayang sama keluarga, supaya juga tidak terjadi lonjakan pasien COVID ya teman-teman, dihindari deh, kalau nggak perlu banget jangan mudik. Terus sama pakai masker nih ya teman-teman, masker yang masker bedah atau masker yang suka dipakai tenaga medis itu bisa dipakai 6-8 jam, tapi dengan catatan dia belum terkena bersin ya, atau boleh dipakai. Tapi kalau udah kena basah, udah bersin-bersin, apalagi kalau lagi pilek, itu harus rajin-rajin ganti ya. Jangan beralaskan karena sayang gitu kan. Sekarang masker udah banyak ya, masker yang 3 lapis tapi yang dari bahan bisa cuci pakai kan juga banyak. Kalau untuk masker yang bahan itu bisa dipakainya 3-4 jam. Baiknya kalau bepergian untuk pakai masker yang kain itu bawanya agak banyak ya. Dan jangan lupa sediakan juga kantong untuk masker yang sudah dipakai. Nah, sehat nih ya. Sehat apa sih sehat? Sehat, kesehatan reproduksi, seks, seksualitas, dan gender. Oh iya, sampai tadi ada yang mau tanya? Bisa langsung? Teman-teman? Dari saya tidak. Ya, kalau misalnya mau ada yang tanya, bisa langsung ya nanti, atau di chat ya. Sehat, apaan sih sehat? Sehat menurut definisi WHO adalah sejahtera sempurna fisik, mental, sosial, dan bukan hanya terbatas dari penyakit atau kecacatan. Jadi bukan berarti orang-orang yang difabel itu tidak sehat ya. Tidak, jadi bukan itu penilaiannya. Kalau kita merasa sempurna fisik, tapi kalau mental sosialnya nggak sehat, juga itu dikatakan sakit. Jadi, sejahtera sempurna fisik, mental sosial, dan bukan hanya terbatas dari kecacatan. Kalau misalnya fisiknya sehat nih, ternyata mentalnya lagi enggak, misalnya, nilainya kurang, jadi kayak merasa, gimana nih nanti mau ujian, itu masuk ke mental ya. Jadi stres, jadi nggak bisa tidur, atau sering ngelamun, itu juga termasuk kategori yang nggak sehat. Begitupun dengan sosial. Jadi 3 penting ini yang sebagai kriteria si sehat. Cashpro ini tadi ya, Cashpro itu kesehatan reproduksi. Keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak hanya terbebas dari penyakit dan kecacatan dalam segala hal yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi.
Apa sih itu seks? Ya, seks itu adalah jenis kelamin ya teman-teman ya. Seks itu adalah jenis kelamin laki-laki dan perempuan ya. Itu yang diakui ya. Ya, gender. Gender itu adalah perbedaan peran dan tanggung jawab yang ditentukan oleh masyarakat ya. Ayo, pernah nggak ada yang berpikir kalau masak adalah tugas perempuan? Atau laki-laki itu tugasnya hanya bekerja di luar, kalau di rumah nggak ada tanggung jawab. Nah, itu tidak ya. Jadi peran yang disematkan oleh masyarakat. Jadi kalau orang tuh pasti berpikirnya masih, kalau perempuan tuh udah di rumah aja gitu kan. Apalagi kalau misalnya jadi seorang istri, tugasnya ya emang cuma di rumah, ngerjain merawat anak. Tidak seperti itu, karena merawat anak itu ya bisa dilakukan oleh laki-laki. Jadi lebih ke perannya ya teman-teman ya. Makanya kenapa ada kan namanya transgender ya. Transgender kan tahu ya teman-teman, ada contohnya, ada beberapa ya di Instagram yang kemarin baru masuk penjara terus udah keluar, akhirnya dia lagi keluar lagi nih di IG dan segala kontennya itu transgender. Kenapa makanya disebut transgender ya? Karena sebenarnya jenis kelaminnya ya sesuai dengan dia lahir. Gender perannya aja yang beralih fungsi. Yang tadinya dia laki-laki, perannya jadi peran perempuan. Bukan jenis kelaminnya. Jenis kelaminnya tetap dia laki-laki. Hanya perannya saja yang berubah. Dia memakai baju wanita, dia bersolek seperti itu. Tapi tetap jenis kelaminnya adalah laki-laki, hanya perannya aja. Ini roadmap-nya ya, roadmap kita ya, pelatihan konselor sebaya. Jadi nanti untuk materinya kan memang masih kurang ya, masih banyak banget yang harus kita berikan. Tapi tidak mungkin di satu hari full ini, nanti kita jadwalkan saja. Jadi untuk next-nya, selain materi, kita juga ada untuk kepengurusan. Jadi diharapkan teman-teman, ini ada 50 ya, kalau nama-nama yang di-share oleh Bu Ajija ya Bu? Iya. Iya, jadi teman-teman nanti diharapkan ada kepengurusan ya. Walaupun dilakukan secara online pasti bisa ya, nanti ada ketuanya, ada sekretaris, ada humasnya. Ibu mohon maaf, ruang UKS-nya apa sudah ada Bu? Halo? Ada? Iya, iya. Nanti insya Allah kan saya dengar ya, nggak tahu ya Bu. Nanti kan arahnya sekolah akan buka semua walaupun tidak full ya. Jadi kan teman-teman konselor sebaya ini adalah role modelnya dari SMA Muhammadiyah 05 nih, teman-teman terpilih ya. Jadi siap nih sebagai kader kesehatan remaja, harus bisa memberikan sikap yang sesuai dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, selain kepengurusan juga nanti ada pembuatan video, mungkin next ini nanti kalau kita udah bisa ketemu ya. Nanti rencananya mau bikin video khusus SMA Muhammadiyah 05 dalam menangani klien di sekolah. Jadi kan udah ada nih kader kesehatan nih, konselor sebaya. Alangkah lebih baiknya disosialisasikan kepada siswa lain. Di sini apa Bu namanya Bu? Kalau di swasta itu kan ada OSIS ya Bu. Kalau di sini apa Bu namanya Bu? Pemuda IPM. Oh, IPM ya. Di sini ada anggota IPM. Ada.
Oh, ada. Oh ya, ada ketuanya nggak? Enggak ada. Oh, nggak ada ya. Oh, nggak ada ya. Ya udah nggak apa-apa. Tapi anggota IPM-nya ada ya. Jadi nanti IPM-nya bisa membantu nih di sounding nih kita nih dari SMA Muhammadiyah ada konselor sebaya ya. Jadi harus tersosialisasikan kepada teman-teman yang lain. Jadi supaya tahu dan teman-teman konselor sebaya ini udah bisa langsung praktek nanti, walaupun nanti secara online ya sementara. Nanti kita bikin grup ya, terus praktek evaluasi. Jadi ya seperti itu terus aja. Jadi kalau teman-teman nanti pas prakteknya ada kendala, pasti saya yakin nggak langsung memang kita langsung bisa menjadi konselor sebaya. Itu memang berproses ya teman-teman. Tapi tidak masalah, kita sama-sama belajar di sini. Nanti bisa saya bantu dan saya juga nggak sendirian. Nanti ada teman-teman dari Puskesmas membantu teman-teman di SMA Muhammadiyah. Ya, oke. Thank you. Si- Hentikan. Oke. Ya. Untuk materinya hari ini emang cukup sekian dulu ya. Ada yang mau tanya? Bu Aziza mungkin nanti habis lebaran kali ya Bu. Kita kan materinya sebenarnya banyak ya Bu. Sebenarnya kan dulu bisa seharian dari pagi ya Bu. Karena sebelum pandemi. Nanti habis lebaran mungkin kita reschedule untuk materi lainnya Bu. Paling kalau untuk materi bisa 1 jam aja, nggak usah lama-lama. Tapi paling enggak di sini teman-teman nggak harus menguasai semua materi kesehatan, enggak kok. Paling tidak tahu oh COVID tuh kayak gini ya. Kemarin ada yang ikut kan di sini? Ada yang ikut nggak Bu? Teman-teman yang di sini ikut penyuluhan yang kemarin? Ada ya tentang COVID. Nanti ada gizi. Apa sih gizi kan? Suka pasti nih anak-anak remaja yang diet-diet. Takutnya dietnya salah ya. Nanti ada petugas gizi kami yang bisa bantu. Gimana sih diet yang benar gitu? Ada yang merasa kok saya gini ya gendut banget ya, itu jangan ya, insecure apalagi jangan. Teman-teman ini kan memang masih masa pertumbuhan ya. Ada yang mau tanya dulu nggak teman-teman nih, jelas nggak tadi? Gimana teman-teman, ada yang mau tanya? Jelas Bu. Jelas, Bu. Jelas. Ntar saya tanya nih. Teman-teman, tadi yang pertama itu kan tentang Heroes ya. Aplikasi Heroes itu adalah aplikasi tentang deteksi dini masalah kesehatan tentang remaja. Itu fokus memang concern masalah remaja. Jadi nanti teman-teman bisa langsung akses ke sana ke Heroes itu ya. Jadi bisa langsung screening. Terus itu kan tadi teman-teman perhatikan ya ada konselor sebaya juga. Bu Aziza nanti akan ada perwakilan dari SMA Muhammadiyah yang ikut masuk ke dalam aplikasi tersebut ya Bu. Mewakili dari SMA Muhammadiyah. Perlu diketahui ya teman-teman, maaf nih bukan sombong ya. Kemarin kita udah masuk ikutan lomba itu aplikasi Heroes, masuk ke dalam aplikasi 10 besar aplikasi mewakili nasional inovasi kesehatan. Ini kita sedang berproses ya teman-teman. Alhamdulillah dari 135 kemarin masuk ke 20 terus sekarang ke 10 besar. Mohon doanya teman-teman, tadi aplikasi Heroes bisa maju lagi ke top 19 atau top 14 gitu loh ya. Mohon doanya, kita sedang berproses. Nah, nanti kalau bisa, bukan kalau bisa ya, wajib. Kemarin saya sudah melatih SMK
SBMKN 32. Di pandemi ini, pandemi COVID ini saya baru melatih 2 sekolah nih. Jadi yang pertama kemarin SMK 32 Jakarta. Nanti ada perwakilan juga dari SMA Muhammadiyah. Jadi nanti teman-teman ya nanti kita seleksi ya. Nanti siapa yang menurut hasil pelatihan hari ini yang bisa mewakili masuk ke dalam aplikasi Heroes. Di situ selain deteksi masalah kesehatan dini juga bisa curhat langsung ke petugas kesehatan. Kalau ada teman-teman yang mengalami kekerasan baik di sekolah maupun di luar, itu bisa langsung adukan aja ya teman-teman, jangan dipendem ya. Karena sebenarnya masalah kesehatan remaja itu sangat banyak sekali ya. Kita harapkan teman-teman yang menjadi terpilih nih mengikuti pelatihan konselor sebaya bisa membantu teman-teman yang mempunyai masalah yang dia merasa dia sendiri. Ada loh ya. Saya juga pernah dapat pasien dari Muhammadiyah Noliyamah. Sampai sekarang kami masih terus berkomunikasi. Itu ada 2 tahun lalu ya, tapi dia udah lulus. Itu terus kami dampingi karena sempat ada beberapa masalah. Ya kita dampingi. Seperti itu teman-teman, paling tidak dia tidak merasa sendiri ya, ada teman yang bisa mensupport dia ya. Kita merasa kayak semua baik-baik aja, tapi kalau kita peka lihat di sekeliling kita, ada yang murung, diem aja, yang biasanya marah-marah kok sekarang diem aja. Itu kita harus peka nih sebagai konselor sebaya ya. Saya juga ada selama pandemi ini, dia anak SMP, dia merasa stres, akhirnya menyakiti dirinya sendiri karena mendapati tuntutan yang sangat tinggi dari orang tuanya. Itu banyak sekali kasusnya. Dia tidak sadar dia itu menyakiti dirinya dengan penggaris ya, dia sampai fotokan. Jadi pada saat dia melakukannya dia tidak sakit sama sekali. Pas selesai lihat, kok ini merah-merah kenapa? Nah seperti itu. Ternyata saya gali masalahnya adalah dia dituntut untuk mendapat yang sangat tinggi dari orang tuanya. Seperti itu sayang ya. Jangan sampai dari hal-hal kecil itu dia merasa sendirian, nggak ada yang bantu ya. Jangan sampailah hal-hal yang sampai depresi ya, yang harusnya depresinya tidak terjadi karena tidak ada teman, dia masih sendiri. Depresi kan nggak bisa sembuh sayang. Jadi kalau ada anak yang sudah mengalami depresi sampai stres dan menjadi gangguan kejiwaan, itu harus minum obat seumur hidup. Nah teman-teman konselor sebaya nih ya membantu sekali nanti untuk menjadi tempat curhat bagi teman-teman yang mempunyai masalah. Jadi nggak melulu harus memberikan solusi, enggak. Kadang ada yang hanya cuma butuh tempat curhat. Terus teman-teman jangan lupa lagi nih yang poin penting banget adalah kerahasiaan ya. Kerahasiaan itu sangat penting. Jangan sampai curhat, temennya curhat terus kok yang lain kok tahu ya gitu. Jangan, karena kerahasiaan itu sangat penting. Jangan sampai tercecer kemana-mana. Kok kemarin saya curhat sama si Armita, kok si Abi Justin tahu ya, walaupun sama-sama konselor sebaya, itu tetap baiknya dirahasiakan. Kalau hanya cuma sekedar kayak koordinasi ya nggak apa-apa, tapi kalau sampai menjadi bahan omongan, bahan gunjingan, itu jangan sampai ya sayang ya. Jadi dikit di Armita aja, oh saya ada pasien nih ini. Nah nanti pun pelaporannya ke saya itu hanya inisial nama aja ya, inisial nama, nanti jenis masalahnya apa, nanti kita lihat nih masalah apa sih yang dihadapi di sekolah SMA Muhammadiyah, ada apa nih teman-teman masalahnya, nanti kita bisa rekap melalui laporan dari
teman-teman konselor sebaya. Dan nanti saya akan mewajibkan dari satu orang konselor sebaya ini punya satu klien ya, bukan berarti loh kok malah jadi wajib, karena sebenarnya pasti remaja itu punya, walaupun hanya kayak cuma stres belajar ya, stres dimarahin orang tua, itu juga termasuk bagian dari masalah, karena jadinya seorang anak itu ya tugasnya apa? Belajar dan bermain. Harusnya dia nggak usah berpikir tentang yang berat-berat gitu. Tapi kan ada teman-teman kita yang seperti itu, yang dia akhirnya harus sampai putus sekolah. Mohon maaf Bu Aziza, apakah ada yang sampai putus sekolah Bu? Sejak online? Alhamdulillah tidak. Oh gitu, iya ya. Oh gitu, iya iya ya. Iya ya, jadi itu hal-hal yang kita juga wajib care ya. Kalau bisa kenapa sih? Kamu kenapa? Apa sih yang susah gitu? Kalau bisa nih teman-teman kontak sebaya bisa bantu. Kalau misalnya ini kok susah banget kayak gitu kan. Pasti memang nggak semua pelajaran kita pahami ya semua. Pasti ada yang bisanya, ada yang enggaknya. Itu pasti saya pun sama. Tapi paling tidak dia punya teman yang bisa support, bantu apa nih, yang pintar matematika siapa, yang komunikasi ini siapa, itu bisa kerjasamanya yang baik seperti itu. Diharapkan sih jangan jangan sampai ada yang putus sekolah, tapi kan memang kita tidak bisa intervensi ya kalau itu sudah bagian dari keputusannya, tapi paling tidak kita ada upaya untuk membantu teman kita seperti itu. Teman-teman ada yang mau ditanya lagi? Ayo, ada yang mau tanya nggak? Ini jelas semua nih. Oh iya, ya Bu, nanti tolong dibikinin grup ya Bu. Iya, klien. Cari klien. Boleh Bu. Iya, boleh, nggak apa-apa. Teman-teman kalau misalnya tidak menutup kemungkinan ya nggak harus teman sekolah, jadi tapi nanti ditandain, nanti saya kasih rekap laporannya ya. Jadi kalau misalnya ternyata punya teman di sekitar rumahnya, boleh nggak apa-apa. Karena sebenarnya konser sebaya itu ruang lingkupnya luas ya. Bisa nanti diaplikasikan di rumah juga. Jadi nggak harus di teman sekolah. Tapi paling tidak jadi kayak mengasah ilmu pengetahuan dari teman-teman aja di sini gitu. Sebatas mana sih saya mampu gitu. Nanti kita ada prakteknya. Ya. Iya Bu, itu sama jadwal next setelah Lebaran kali ya Bu ya untuk materinya ya Bu. Ya ditunggu aja. Kenapa? Besok ya alhamdulillah Bu, tadi saya udah nego. Alhamdulillah besok saya bisa, insya Allah. Besok kita pakai Zoom ya Bu. Kalau pakai Google Meet saya kurang begitu menguasai. Tadi saya dibantu oleh IT. Insya Allah mudah-mudahan besok nggak ada kendala. Nanti link Zoom-nya saya share ke Bu Aziza ya, jam 9. Insya Allah nanti sama psikolog saya untuk teknik konselingnya. Seperti itu Bu. Nah, ini kita sampai jam 11 ya. Besok juga sampai jam 11 ya Bu, besok. Oke. Oke, ya. Oke, baik Bu. Jika tidak ada pertanyaan, nanti kalau misalnya memang ini ada chatnya nggak sih di sini? Bentar ya. Bu maaf PPT-nya nggak bergerak Kaira. Nggak ada yang mau tanya nih, jelas nih. Saya kadang ngomongnya agak belepotan ya, mohon maaf. Itu adalah kekurangan saya. Bukan berarti saya jadi insecure, enggak ya.
Karena kan setiap orang pasti punya kekurangan dan kelebihan, itu manusiawi, nggak apa-apa. Teman-teman nggak usah minder ya. Tapi kita tahu nih kurangnya apa nih. Kayaknya aku kurangnya ngomong nih, aku nggak bisa tata bahasa yang baik itu. Tapi kita terus belajar, nggak apa-apa, bukan jadi bahan minder. Kita tetap harus percaya diri ya. Teman-teman di sini kan jurusannya banyak ya, udah tekunin nggak apa-apa. Walaupun nanti kerjanya nggak sesuai sama apa yang ditekunin, nggak apa-apa kan. Ilmu kan terus berkembang ya, jadi nggak harus yang nanti kemarin saya lulusnya jurusannya IPA kok, jadi saya melenceng ke jurusan lain, tuh nggak masalah, nggak apa-apa ya. Penting teman-teman bisa mengikuti dengan baik. Kalau stres nggak usah diem aja, nggak usah dipendam, itu bahaya ya sayang ya. Kalau misalnya kita udah mengalami stres, depresi, itu sangat sulit banget kalau otak udah rusak. Kalau batuk pilek bisa sembuh ya, cepet minum obat. Tapi kalau udah stres, sistem sarafnya udah rusak, itu nggak bisa diperbaiki ya. Itu paling hanya bisa diterapi, tapi tidak menyembuhkan. Nah, iya kalau langsung diterapi, kalau enggak ya, karena pasien saya dengan gangguan kejiwaan itu ada di sini. Kita kan juga ada layanannya ya. Itu pasien-pasien remaja juga banyak Bu Azizah ya. Jadi kita harapkan teman-teman Konsel Sebaya ini bisa menjadi apa ya, kita bisa bermanfaat lah untuk orang banyak ya. Jadi nggak hanya ini kan pasti manfaatnya sampai insya Allah sampai akhirat ya, amal ibadah kita ya nanti ya, kalau kita bisa membantu teman-teman dalam menghadapi masalah ya. Jadi teman-teman di sini pun sama ya. Aduh saya nggak siap nih jadi konselor sebaya, semua juga pasti belum siap ya, pasti kaget nih, acara apa sih nih ya kan, acara apa sih nih, aduh kayaknya saya nggak bisa deh. Itu pasti bisa, mungkin tapi dengan teknik yang berbeda jadi nggak harus sesuai dengan juknisnya. Kalau memang teman-teman aduh saya nggak pede nih lewat tatap muka, lewat chatting online aja, nggak apa-apa ya. Setiap konselor sebaya punya seni masing-masing dalam melakukan konseling. Jadi nggak harus sesuai juknis banget, harus tatap muka, harus lihat, harus ada sentuhan, itu enggak ya. Jadi sesuai seninya teman-teman aja ya. Tapi paling tidak teman-teman mengasah sejauh mana sih saya bisa melakukan bisa menjadi seorang konselor sebaya. Nggak ada yang tanya ya? Oke. Oke Bu, sekian dari saya. Insya Allah ilmu yang diberikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan bisa diaplikasikan baik di sekolah maupun di rumah ya. Karena nanti sebenarnya Bu, bagian dari persiapan kita nanti pembelajaran tatap muka nih teman-teman ya, sebenarnya ya. Karena dengan adanya kader kesehatan ini, insya Allah kan jadi teman-teman di sini udah terlatih nih. Oh iya, kalau masuk sekolah jaga jarak, pakai masker, itu sebagai role model. Dan insya Allah tidak ada kasus jadi di sekolah kalau udah ada role model nih. Apalagi sampai mengingatkan teman-teman yang tidak pakai masker, tidak berperilaku protokol kesehatan. Nah, ini teman-teman Konsel Sebaya perpanjangan tangan dari ibu guru nih. Pastikan ibu guru dan bapak guru kan tidak bisa mengawasi ya sampai berjam-jam di kelas. Ya memang sih nanti mungkin kalau pembelajaran tatap muka yang saat ini saya tahu itu kan hanya 3 sampai 4 jam ya. Itu kan nggak mungkin bu guru bisa mengawasi semua siswa. Nah, teman-teman sebaya ini perpanjangan tangan dari ibu guru dan bapak guru, dan bisa membantu mengurangi terjadinya kasus COVID ya yang saat ini kita masih alami. Jadi ingat ya teman-teman, tetap pakai masker, jaga jarak, jauhi kerumunan, jangan lupa minum vitamin ya. Vitamin, makan buah dan sayur ya. Kadang ada orang-orang yang merasa baik-baik aja, tapi akhirnya positif COVID ya, seperti itu ya teman-teman. Jangan lupa. Saya ucapkan terima kasih
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Aziza. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 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 amin, iya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman. Ya tuh jangan lupa absensinya ya. Oh iya, insya Allah ada sertifikat ya Bu dari Puskesmas ya. Jadi namanya yang benar ya sayang. Namanya yang benar ya nulisnya. Muhammad Maulana ya. Nomor antriannya ada.